Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zaika Nazwa Syifa dari kelas 10 TJKT 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Winda Basudara. Winda Basudara yang kita kenal sebagai kreator konten game populer di Indonesia. Winda Basudara atau hanya sebagai Brando merupakan seorang konten kreator Indonesia. Ia terkenal karena siaran langsung pada permainan video di YouTube. Kemudian ia juga dikenal banyak menciptakan istilah. Salah satunya adalah bocil kematian. Istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan penggemarnya. Brando Franco Winda lahir pada 14 Maret 1992 di Manado, Sulawesi Utara. Merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dia memiliki 2 saudari, Florence Winda dan Caroline Winda, dan seorang adik laki-laki, Vincent Winda. Ketika dia masih di taman kanak-kanak, keluarganya memutuskan untuk pindah dan menetap di Jakarta, di mana dia menghabiskan tahun-tahun pembentukannya. Ia bersekolah di SD Santo Vincentius, SMP Marsundirni, dan SMA Santo Bellarminus. Ketika Brando duduk di tingkat 11, dia sering diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Akhirnya membuatnya berhenti sekolah dan bekerja untuk ayahnya sebagai operator warnet. Setelah lulus SMA, Brando melanjutkan ke perguruan tinggi, di mana ia belajar hubungan internasional untuk mendapatkan gelar sarjana atau setara 1 dalam standar akademik Indonesia di The London School of Public Relations atau LSPR. Tetapi ia harus putus sekolah karena kendala ekonomi. Setelah berhenti kuliah, Brando memulai kehidupan kerjanya sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di Jakarta, di mana ia berpenghasilan sekitar 900.000 per bulan. Dia berhenti setelah hanya sebulan karena upahnya yang rendah. Segera setelah itu, Brando mulai bekerja di restoran Bluegrass di Kuningan, Jakarta Selatan, di mana ia dilatih untuk lebih profesional sehingga keterampilan komunikasinya meningkat pesat. Setelah 3 bulan di Bluegrass, pejabat hotel dari The Westin Jakarta Hotel mengunjungi restoran dan Brando menerima tawaran pekerjaan di Hotel Bintang 5 yang baru akan buka di Gamma Tower. Setelah memutuskan untuk menerima tawaran itu, Brando berhenti dari pekerjaannya di restoran. Karena beberapa bulan sebelum The Westin Jakarta buka, dia tidak bisa langsung memulai, sehingga untuk sementara Brando harus mencari pekerjaan di restoran lain. Setelah bekerja di hotel, Brando mendapat gaji sekitar 10 juta rupiah. Setelah kurang lebih 2,5 tahun bekerja di Hotel Bintang 5 tersebut, Brando merasa dirinya dilewatkan untuk promosi dan memutuskan tidak ingin lagi berada di posisi yang sama, sehingga ia mengundurkan diri. Dia bertemu pacarnya, Cecilia Agnes, saat masih bekerja di hotel. Pada 8 Juni 2021, Rex Regum Ken atau dikenal sebagai RRQ mengumumkan di akun Instagramnya @timrrq bahwa Winda Basudara adalah duta merek mereka. Pada 18 November 2021, pada pukul 18.30 WIB, GTV mempersembahkan Indonesian Esport Award 2021. Penghargaan tersebut memberikan penghargaan kepada para pemain e-sport dan YouTuber Indonesia terbaik. Winda Basudara berhasil mengumpulkan suara terbanyak untuk memenangkan Most Favorite Game Content Creator of 2021. Dunia Games Award 2021 diadakan pada 23 sampai 24 Desember 2021 dan dipersembahkan oleh Dunia Games dan Telkomsel. Pengumuman penghargaan dilakukan secara virtual melalui Maxstream serta channel Dunia Games dan YouTube Telkomsel. Ada 17 kategori dan pemenang di DGA 2021. Kategori-kategori tersebut diperebutkan untuk para gamer, atlet e-sports, profesional, pembuat konten, penyelenggara e-sport, penerbit dan pengembang game lokal, game selebriti, dan klub penggemar e-sports. Pemenang Dunia Games Award 2021 ditentukan melalui voting publik yang diadakan pada 1-14 Desember 2021. Winda Basudara meraih penghargaan sebagai Gaming Content Creator of the Year.
Winda Basudara memulai karir YouTube-nya pada 29 Desember 2018. Pada 15 Juli 2022, saluran YouTube utamanya diduga diretas dan akhirnya dihapus pada 16 Juli 2022. Salurannya kembali dalam proses pemulihan pada 19 Juli 2022. Brando gemar bermain permainan video sejak kecil. Konsol pertama yang dia mainkan adalah Nintendo NES. Sejak awal sekolah dasar, Brando menyukai PlayStation 1 atau PSX dan permainan RPG Suikoden 2 miliknya. Ketertarikan Brando pada bermain permainan tersebut terus berlanjut hingga dewasa. Meski saat itu ia bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel bintang 5, setelah melihat kesuksesan YouTuber seperti Meow Auk, ia merasa memiliki potensi untuk menjadi YouTuber gaming profesional dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari hotel. Untuk memulai karir barunya, ia membeli sebuah laptop Asus ROG seharga 13 juta rupiah. Namun, ia masih ragu untuk memulai channelnya sendiri, sehingga ia berencana untuk mengajak dua adiknya, Caroline dan Vincent, agar masing-masing bisa memulai channelnya sendiri di waktu yang sama. Namun, karena mereka masih sekolah, dia tidak punya pilihan selain membangun salurannya sendiri. Ia menciptakan saluran Winda Basudara, diambil dari kata Winda yang adalah nama keluarganya, dan Basudara yang berarti bersaudara dalam bahasa Manado. Winda Basudara memulai karir YouTube-nya pada 29 Desember 2018. Dia mengulas banyak genre permainan di saluran YouTube-nya, mulai dari permainan bermain peran atau RPG, aksi, strategi waktu nyata atau RTS, permainan balap, permainan petualangan, dan masih banyak lagi. Dia juga dikenal karena akting yang biasanya dia lakukan selama atau di akhir siaran langsungnya sebagai bagian dari kepribadiannya yang unik. Ia mengatakan, pertunjukan tersebut merupakan salah satu bentuk gimmick untuk menghibur dan diharapkan dapat menarik lebih banyak penonton. Dia juga mengatakan bahwa dia menghabiskan jutaan untuk pakaian dan barang-barang lainnya. Karena keberhasilan yang luar biasa, sebagai seorang penyiar, ia sekarang mengumpulkan sekitar 100.000 penonton selama siaran langsungnya. Pada April 2019, Winda Basudara hanya memiliki 1.000 pelanggan. Pada Juni 2019, pelanggannya meningkat menjadi 100.000. Ia pernah berkolaborasi dengan Meow Auk dalam permainan Secret Neighbor dan juga pernah diundang untuk tampil di atas panggung pada acara YouTube FanFest 2019. Pada Juni 2020, ia telah mencapai 1 juta pelanggan. Selain keberhasilan YouTube-nya, Brando juga berkontribusi pada acara penggalan dana. Salah satu yang paling berkesan adalah live streaming 24 jam, di mana ia berhasil mengumpulkan dana sebesar 50 juta rupiah yang ia sumbangkan untuk membantu penanganan COVID-19. Pada 11 Oktober 2022, Winda melakukan penggalangan dana untuk Rahmat alias Oki Boy asal Bau-Bau yang belakangan jadi viral di beberapa media sosial. Dana yang terkumpul pada acara tersebut mencapai 338 juta rupiah. Donasi tersebut dilakukan melalui siaran langsung di YouTube selama kurang lebih 3 jam. Winda mengatakan, selain untuk Rahmat, dana yang terkumpul dari hasil donasi tersebut juga bakal disumbangkan untuk membantu pendidikan anak-anak lain di Indonesia yang membutuhkan. Di sini adalah beberapa karir Winda Basudara. Yang pertama adalah dia sebagai duta RRQ, dan yang kedua dia meraih silver play button dari YouTube. Yang ketiga adalah gold play button, dan yang keempat adalah diamond play button. Oke, terima kasih untuk pembahasan biografi. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.